Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham untuk hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, pemirsa, kita telah terhubung dengan senior analis Infovesta Utama, ada Mas Praska Putrantio. Selamat pagi, Mas Praska, apa kabar? Ya, selamat pagi, baik. Iya, Mas Praska, indeks kita pada pagi hari ini dibuka terkoreksi, padahal kemarin sempat ditutup menguat. Mas Praska, apa yang terjadi pada pagi hari ini? Ya, kalau saya review memang perdagangan hari ini memang merespon pada penutupan ya bursa saham Amerika Serikat yang juga agak sedikit koreksi, dan juga pembukaan bursa Asia yang hari ini juga mayoritas melemah ya. Sentimen yang paling direspon investor adalah mengenai pernyataan dari Bank Sentral Amerika Serikat, Gubernur Jerome Powell, bahwa menyatakan bahwa indikasi suku bunga naik di kuartal ini itu semakin kencang, seperti setelah rilis data inflasi kemarin menyentuh 7% ya, di tertinggi sepanjang 40 tahun, dan juga ekspektasi untuk GDP growth mereka di kuartal 4 ini mencapai 5,5%. Artinya memang sudah antisipasi bahwa meningkatnya likuiditas kemarin itu mempercepat akselerasi inflasi dan juga diikuti oleh kenaikan imbal hasil obligasi dan 10 tahun yang mencapai di atas 1,8% seperti itu, atau tertinggi dalam tahun terakhir. Sehingga investor cenderung melakukan penarikan atau profit taking jangka pendek pasca indeks cenderung sudah terlanjur rally ya di sekitar kuartal 4 kemarin. Seperti itu. Namun yang saya cermati adalah di sini dari investor asing tampaknya masih cukup bertahan ya, di mana dalam sepekan terakhir masih tercatat 500 miliar ya, dan satu bulan terakhir 7,5 triliun. Artinya memang tidak sepenuhnya keluar, hanya saja lebih kepada wait and see jangka pendek. Oke, untuk pasar internasional masih cukup bertahan, tapi sebertahan apa mereka? Capital inflow kita seperti apa saat ini, Mas Praska? Ya, untuk secara investor asing saya melihatnya mereka lebih melihat pada bagaimana impact dari kenaikan suku bunga itu mempengaruhi dari ekonomi secara keseluruhan ya, dikarenakan memang saat ini yang jadi tantangan adalah di samping dari kebijakan suku bunga memang harus disesuaikan naik karena laju inflasi sudah terlalu kencang. Namun di saat yang bersamaan kasus pandemi COVID-19 varian Omicron yang cukup menyebar ya, yang meskipun secara fatality rate yang masih relatif rendah ini dikhawatirkan bisa sedikit menghambat ya akselerasi ekonomi, bahkan kemana itu juga sudah sedikit koreksi pertumbuhan ekonomi seperti itu karena impact dari penyebaran varian Omicron ini seperti itu. Tapi kita lihat di sini sebenarnya secara rilis data kinerja emiten paling tidak bisa menopang lah pergerakan IHSG untuk berada di level support tentang sideways-nya di 6.500. Baik, Mas Praska, ada isu kenaikan untuk suku bunga nantinya dari The Fed. Sektor mana saja yang masih menarik untuk saat ini? Secara sektor sebenarnya kalau saya lihat ya, uniknya di sini sektor komoditas masih cukup jadi primadona ya, terutama untuk batubara, di mana harga batubara menyentuh 200 di atas 200 ton, dan juga sektor nikel dan maksud saya komoditas nikel dan timah itu juga mencatat kenaikan, dan CPO juga diikut juga, sehingga sektor tersebut menurut saya naik karena memang ada permintaan di tengah terbatas supply. Yang kedua juga membaiknya data-data industrial production dari sejumlah negara termasuk Indonesia juga sudah mulai mengalami peningkatan ya. Nah ini itu sisi sektor komoditas. Kedua adalah sektor perbankan yang juga menarik, bisa dikoleksi karena loan growth kita buat penyaluran kredit juga sudah tumbuh di atas 5%, 5,4% per Desember sekali. Ini bahwa impact pada kinerja emiten ini di terutama sektor perbankan, sektor keuangan itu juga bisa berdampak positif. Dan di tahun 2022 ini memang tahun di mana akan digenjot coba ekonomi recover bisa tumbuh di atas 5% seperti itu. Baik, untuk komoditas, rekomendasi Anda untuk hari ini apa saja, Mas Praska? Untuk komoditas, saya melihat di sini ada ITMG ya, untuk batubara, kemudian logam ada Inco, dan untuk CPO saya merekomendasikan ke Atta Lestari. Baik, nah tadi di top volume dan top value kita ada BBCA, apakah dari sektor perbankan ini masih Anda rekomendasikan atau tidak, Mas Praska? Ya, sektor perbankan memang menjadi, menurut saya, jadi pilihan ya. Karena investor asing pun dalam sepekan terakhir saya amati juga
cenderung mengakumulasi saham-saham perbankan berkapitalisasi besar seperti BCA, BRI, BNI juga yang juga merilis laporan kinerjanya cukup fantastis ya di Q4 kemarin seperti itu. Dan memang di sini masih tetap bisa dicermati oleh investor, hanya saja dengan range pergerakan mungkin yang sudah terlalu naik kencang ya. Investor baiknya mungkin lebih ke strategi buy on weakness atau mungkin bisa menyasar pada bank-bank yang bisa dikatakan secara fundamentalnya growing ya, tapi masih relatif tinggal dan juga mungkin yang pricing ratio-nya masih single digit ya, seperti Bank Jabar, BCBN, BCTN, ini kan bank-bank juga menarik bisa dicermati. Baik, untuk bisa mencari celah di buy on weakness untuk sektor perbankan. Mas Pasca, ini kita sudah mau Imlek. Kalau kita lihat historinya kan biasanya tren untuk consumer ini bagus begitu. Bagaimana kali ini? Apa yang menarik, Mas Pasca? Secara consumer sebenarnya kita kalau lihat secara retail sales ini juga sudah cukup membaik dari Januari growth-nya. Hanya saja memang kalau saya momentumnya lebih ke jangka pendek ya, dan sektor retail juga lebih ke arah trading seperti itu. Kita bicara Ramayana Lestari ya, Raos yang menurut saya paling menarik ya, di samping secara teknologi ya, saya melihat sini ada perbaikan demand untuk masyarakat kelas menengah bawah ya, itu juga bisa mendorong perbaikan dari kinerja emiten tersebut. Baik, Mas Pasca, terima kasih untuk analis dan juga rekomendasinya pada pagi hari ini. Sukses selalu, sehat selalu Mas Pasca. Ya pemirsa, itu dia senior analis Infovesta Utama. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan perkembangan terkini seputar perdagangan di pasar komoditas. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan langsung dari dari Jakarta Futures Exchange sesaat lagi.